لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fadhih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayat yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, keluarga besar Bapak Gunawan dan juga Ibu Isrofiqah. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah, yang mana Bapak Gunawan beserta Ibu Is insyaallah akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kita sama-sama doakan semoga dalam keadaan sehat wal afiat fi ta'atil wa fi ta'atil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir muliakan yang ditunggu-tunggu, segala kebaikan dan keberkahannya yang mana kita selalu doakan dan kita harapkan pula doanya, wabil khusus para alim ulama, para habaib, para masyayikh, sahibul wilayah Kiai Haji Abuddin hafizahullah wa mata'anallah bituli hayati, wabil khusus al-mukarram ad-da'i ilallah al-habib Haidar bin Sagab bin Abdullah As-Sagab, para tokoh masyarakat, para tokoh wanita, wabil khusus aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, terkhusus lagi Bapak Haji Agus Budiman selaku kubu terpilih, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Puji kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini yang cerah, Allah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga perkumpulan pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dan anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam sehat wal afiat dan senantiasa dalam giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada intannya Mekah, mutiaranya Madinah, buah hati Sayyidatina Aminah, Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kita kepada umatnya yang mengharapkan syafaat, dan kelak semoga perkumpulan pada pagi hari ini kita nanti suatu saat nanti dikumpulkan bersama kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya selaku penata acara ingin memaparkan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang baru saja tadi Al-Fakir buka. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjut pembacaan salawat Nabi. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, yaitu acara inti yang mana kita akan mendengarkan tausiah daripada guru kita Al-Habib Haidar bin Sagab As-Sagab. Yang keenam, doa penutup. Yang ketujuh, muhasabah atau bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Baik, untuk mempersingkat acara ini, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kullin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan dilanjutkan pembacaan salawat Nabi kepada Al-Ustadz Wildan Turmuzi Ali. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا تبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كان من المشركين أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الله على الناس حج البيت الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله العظيم محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا الله رسول الله صلاة الله سلام الله
Salamullah ala Yasin Habibillah wa minhum ma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari perwakilan keluarga besar Bapak Gunawan, dan kepada yang terhormat Bapak Ade Imam, kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang kami hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memuji kepadanya dan kita semua memohon pertolongan kepadanya dan kita semua memohon ampun kepadanya dan kita semua memohon perlindungan dari kejelekan hati-hati kita, begitu juga amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan sebaliknya, barang siapa yang ada dalam keadaan sesat, tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermuajahnya silaturahmi kita ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati alim ulama, juama, tokoh agama, Al-Mukarram Al-Habib Haidar bin Segaf Asegaf, begitu juga guru kami Bapak Kiai Haji Abudin, merupakan ketua DKM di Masjid Besar Sipaul Qulub Maja. Yang kami hormati pejabat pemerintahan Desa Maja Selatan yang alhamdulillah Pak Haji Agus Budiman yang terhormat sebagai kepala desa terpilih untuk 2003-2009. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan dilantik. Yang kami hormati keluarga besar Mas Gunawan dan keluarga besar Teh Eis. Yang kami hormati para sepuh miwah para wargi sadaya nu teu tiasa disebat hiji-hiji, anu tiasa kempal di tempat berbahagia ieu. Daya di kalimah yang harus kita ungkapkan pada kesempatan ini kecuali puji syukur alhamdulillah. Pada hari ini Jumat 2 Juni 2023, masih tepatnya 13 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kita dapat berkumpul bermuajah dalam acara Walimatus Safar. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam tersebut menjadikan harapan bagi kita untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya atas nama keluarga besar Mas Gunawan dan Teh Eis menyampaikan beberapa hal.
Yang pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada kesempatan ini, yang seharusnya Mas Gunawan dan Teh Eis yang bersilaturahmi ke rumah bapak-bapak berpamitan, alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya tentu saja hal ini merupakan penghormatan bagi kami. Kami tidak bisa membalas dengan penghormatan yang sama, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idza khuyyitum bi tahiyatan fahayu bi ahsan aw rudduha." Kalau kita mendapatkan penghormatan, kita harus membalasnya dengan yang lebih. Kalaupun tidak bisa, aw rudduha, atau dengan yang sama. Yang sama pun kami berat. Tapi Rasulullah memberi contoh dengan doa, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kebaikan Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, permohonan maaf yang ingin kami sampaikan barangkali dalam penyambutan, penerimaan, penempatan acara baik jamuan tidak berkenan ataupun tidak seperti yang diharapkan. Permohonan maaf selanjutnya, sebagaimana kami atau Mas Gunawan sama Teh Eis insya Allah akan berangkat bertolak dari Jakarta tanggal 18 Juni ya Mas, tepatnya hari Ahad ya, hari Ahad ya. Oleh karena itu kami menginginkan kebersihan hati sebelum berangkat. Dari hati yang paling dalam kami mohon kepada semuanya, terutama yang pernah bersama dengan kami semenjak bertemu sampai sekarang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah Mas Gunawan dan Teh dimaafkan? Alhamdulillah Mas Gunawan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mungkin kami pun meninggalkan orang tua di sini, juga kemudian anak dan cucu ya Mas Gun, juga saudara-saudara, mohon doa juga agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah lancarkan segala sesuatunya, dimudahkan segala sesuatunya, dapat menjalankan ibadah sebagaimana mestinya, menjalankan wajibnya dan sunnahnya, juga tak lupa agar fakullah diterima Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rohani, pembekalan terutama kepada Bapak Gunawan dan Ibu Isrofiqah yang nantinya akan berangkat haji, kepada Al-Mukarram guru kita semua Al-Habib Haidar bin Segab As-Segab, kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya mulai, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ke ibu-ibu, ya api calik atau nabi ngadek bu, tuh pami calik keno pengker dekat tinggal ya ino kaset di dia dah, bu. Tak berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل درة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Bapak Gunawan dan Ibu Eis Rafiqah yang beliau insya Allah sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji. Sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau haji yang mabrur dan mabrurah, amin. Amin. Mudah-mudahan dipermudah di perjalanannya, selamat serta sampai ke tanah air lagi, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abudin yang mudah-mudahan sama-sama kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus bisa membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Kuwu terpilih Bapak Haji Agus Budiman yang mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan dijadikan kuwu yang amanah dan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati segenap panitia dan juga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini, Bapak Ibu. Kita bisa hadir di tempat ini dengan wasilah Bapak Gunawan. Kita bisa saling sama-sama bersilaturahmi, saling mendoakan, saling memaafkan. Ya mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini selalu diberkahi oleh Allah. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini adalah dalam rangka acara Walimatus Safar, syukuran keberangkatan haji, yang mana kalau kita membahas masalah haji ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan rezeki oleh Allah, dipermudah oleh Allah untuk bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Karena ada beberapa pengalaman para ulama, tapi ini pengalaman ini mohon maaf bukan ada di kitab, bukan ada di hadis, atau bukan ada di Al-Quran, tapi ini pengalaman ulama, Bapak Ibu. Ulama ini adalah seorang yang takut kepada Allah. Jadi tidak mungkin kalau ulama ini dia termasuk orang yang berbohong atau termasuk orang yang berdusta. Tapi ini pengalamannya. Jadi beliau ini pernah berpesan, kalau kita pengen dipermudah, hoyong digampilkan angkat haji, Bapak Ibu. Saur dawuh kiai iya, saur ulama iya ngadawuh, seueur-seueur hadir kanu bade angkat haji. Jadi kita banyak-banyak hadir. Kalau di desa kita atau di kampung kita ada yang mau pergi haji atau ada yang mau berangkat haji, hadir, datangi, minta doanya Bapak Ibu, ya, supaya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digampangkan
berangkat haji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu digampangkan untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengenalku, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, maka ibadah di dalam agama kita ini ada banyak jenisnya. Ada sebagian ulama mengatakan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Dan juga sebagian ulama mengatakan ibadah ini ada lagi ibadah badaniyah, ada lagi ibadah qalbiyah, ada lagi ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniyah ini Bapak Ibu yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti apa? Seperti sholat 5 waktu. Ini hubungan yang bersifat badan, dilakukan oleh badan kita. Sholat, puasa, ini adalah berbentuk badan. Ada lagi ibadah qalbiyah yang bersifat ibadah tersebut dilakukan oleh hati, Bapak Ibu. Seperti apa contohnya? Seperti kita mendekatkan hati kita, berzikir kita di dalam hati, membersihkan hati kita dari rasa sombong, membersihkan hati kita dari rasa suudzon, berburuk sangka kepada makhluk, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, pengen dilihat oleh orang ibadah kita, pengen pamer kepada orang ibadah kita. Ini adalah bentuk dari ibadah hati. Bagaimana caranya kita membersihkannya, Bapak Ibu. Dan ada lagi ibadah maliyah, ini bersifat dengan harta yang kita miliki. Seperti apa contohnya? Seperti sedekah, seperti zakat. Ini atau seperti infak. Ini namanya ibadah yang bersifat kita mengeluarkannya dengan harta. Terus pertanyaannya adalah, kalau haji ini, ibadah haji ini masuk yang mana dari 3 tersebut? Maka kata para ulama, haji ini 3-tiganya. Haji ini 3-tiganya, bukan hanya sekedar badan, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar hati, tapi 3-tiganya. Badannya juga, hatinya juga, hartanya juga. Makanya kalau seandainya ada orang dia sehat, alhamdulillah, punya harta banyak, tapi hatinya belum digerakkan untuk haji, tidak akan bisa berangkat. Ada orang dia punya uang banyak, hatinya sudah siap, tapi mohon maaf, kesehatannya mungkin kalau zaman sekarang menurut KBIHO ini tidak layak untuk berangkat haji. Ada yang seperti itu. Ada lagi dia, alhamdulillah, hatinya sehat, bersih, siap untuk berangkat, badannya sehat, tapi keuangannya tidak ada. Nah, makanya ibadah haji ini sangat luar biasa, karena 3 ibadah sekaligus itu diborong, Bapak Ibu. Makanya saking afdalnya, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Orang haji ini saking pengorbanannya ini banyak, Bapak Ibu, yang harus dikeluarkan ini banyak, bukan hanya badannya, bukan hanya hatinya, tapi harta juga keluar banyak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sekali-kali mengecewakan hamba yang pergi ke haji. Kenapa? Karena sudah orang yang mau haji ini, dia sudah mengeluarkan banyak harta, dia sudah mengorbankan waktu, dia sudah mengeluarkan segalanya untuk ibadah haji. Makanya Allah balas dengan surga. Allah balas dengan surga, tapi dengan syarat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hajinya harus mabrur. Kalau kita mohon maaf
kita berangkat haji hanya sekedar untuk detail. Mohon maaf sebelumnya, kalau kita haji hanya sekedar pengen dipanggil Pak Haji, ya, maka sungguh mohon maaf sebelumnya, gelar haji ini tidak ada apa-apanya dengan balasan yang diberikan oleh Allah. Bahkan kalau seandainya kita mau nulis hajinya sampai berapapun silahkan saja, tapi surga dari Allah tidak akan diberikan kepada sembarangan orang. Walaupun dia sudah haji, tapi hajinya tidak sungguh-sungguh, hajinya tidak mabrur, jannah tidak akan diberikan, surga tidak akan diberikan. Makanya khusus untuk Bapak Gunawan dan istri, disiapkan, mumpung kita belum berangkat, disiapkan betul-betul hati kita, rohani kita. Ketika kita akan berangkat haji harus betul-betul dipersiapkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau di dalam kitab Ihya itu, yang paling pertama yang harus dipersiapkan buat orang yang mau berangkat haji adalah yang pertama, bagaimana dia membersihkan dirinya. Maksudnya bagaimana? Manusia mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah, maka harus dibersihkan dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah. Orang yang mau berangkat haji khususnya banyak-banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan juga meminta maaf kepada orang-orang sekitar, kepada orang-orang yang pernah bermuamalah, yang pernah bergaul bersama-sama. Makanya para ulama khususnya di Indonesia ini Masya Allah, ulama-ulama kita ini membuat yang namanya walimatus safar. Karena kalau seandainya orang yang mau haji ini datang ke rumah tetangga satu-satu ini, oh selesainya jam berapa? Misalkan Bapak Gunawan dari rumah samping ke rumah sampingnya lagi, ke rumah sampingnya lagi, terus. Karena yang namanya tetangga itu di dalam Islam 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Sekarang hari ini Bapak Gunawan misalkan 40 ke kanan, wah jam berapa selesai? Berapa hari? Ya, sedangkan yang haji ini selain dia menyiapkan menyiapkan hatinya, badan juga harus dijaga, kesehatan harus dijaga. Makanya adanya walimatus safar ini, mengundang bapak dan ibu semuanya ke sini sama-sama untuk meminta maaf, ya, memaafkan segala kesalahan. Karena orang yang mau berangkat haji ini harus betul-betul bersih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang haji, selain kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ada beberapa bekal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah niat, Bapak Ibu. Ketika kita sudah sampai, ketika kita akan berangkat ke haji, ke Haramain, ke Mekah, ke Madinah, yang pertama kita siapkan ini niat. Kita berangkat haji ini niatnya harus betul-betul untuk mukhlis lillah, untuk beribadah kepada Allah, jangan untuk yang lain. Makanya dengan adanya kita niat lillah ini, orang-orang yang sudah haji itu tidak mungkin dia ketika melihat keadaan di Saudi bagaimana panasnya luar biasa, kalau bukan karena Allah mereka sudah menjerit, Bapak Ibu. Makanya orang yang sudah pernah haji itu gak mungkin dia mengatakan ketika sudah pulang, saya kapok moal deui haji. Gak ada. Karena apa? Karena hatinya betul-betul lillah. Walaupun di sana dia harus berdesakan, walaupun dia di sana masyaqqah, ada yang namanya kesusahan-kesusahan, tapi karena dia berangkat dari rumahnya lillah, karena pengen mendapatkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan menikmati proses ketika hajian tersebut. Makanya harus betul-betul lillah kepada Allah hati ini. Berangkat haji hanya sebagaimana tadi saya sampaikan, pengen dilihat oleh orang, pengen mendapatkan gelar Bapak Haji misalkan.
Kalau seandainya kita hanya cuma pengen dipanggil Bapak Haji, orang yang belum haji itu gelarnya udah banyak kok. Pak Sholat, Bapak Sodako, Bapak Zakat. Kalau seandainya kita pengen gelar tersebut, ya. Kalau hanya cuma haji yang ditulis, kurang panjang Bapak Ibu. Tapi karena kita memang betul-betul karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita persiapkan ibadah haji ini hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita siapkan ini, yang harus kita lakukan bekal ini, nanti ketika sudah sampai di tanah haram, itu kita banyak beribadah, ya. Banyak beribadah, khususnya Bapak Gunawan dan istri. Ketika sudah sampai di sana, jangan kita ketika sampai di sana bingung dengan sesuatu atau dengan hal-hal keduniaan, mikirkan oleh-oleh lah, mikirkan ini, mikirkan itu. Belum apa-apa, baru sampai di Jeddah, keluar dari bandara di Jeddah, sudah melihat toko pertokoan, kita bingung sasah dengan oleh-oleh. Ya. Kita ini mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokuskan dulu untuk beribadah kepada Allah. Heman, kalau kata bahasa Sunda heman. Urang aina tos tebih-tebih, sudah mengeluarkan segalanya, datang ke sana cuma pengen membeli dunia, cuma pengen membeli dunia yang gak ada harganya. Sedangkan kita kesampingkan ibadah Allah yang sudah jelas Allah janjikan surga ini. Makanya banyak-banyak ibadah, apalagi yang namanya di tanah haram ini Bapak Ibu, banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Banyak sekali tempat-tempat yang ketika kita meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ijabah segala doa-doa kita. Ya. Apalagi ibadah di sana, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, orang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih baik daripada sholat di masjid lain 100.000 kali. Bayangkan Bapak Ibu, kita sudah jauh-jauh ke sana. Kita nggak ingin ibadah, ibadahnya cuma ngambil yang wajib-wajib saja, sedangkan yang sunnah-sunnah itu tidak kita lakukan. Nah, ini sangat-sangat rugi. Makanya banyak-banyak beribadah kepada Allah. Mau ibadah yang murni kepada Allah atau ibadah sosial. Di sana kita banyak sedekah, di sana kita kan banyak infak kepada orang, atau saling menolong satu sama lain. Pokoknya banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ketika orang mau berangkat haji, ketika orang mau pergi haji, sebaik-baik bekalnya apa? Takwa. Ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada takwa, kita kesana hanya cuma sekedar traveling atau menjadi turis saja, buat apa? Jangan samakan ketika kita mau pergi ke Mekah atau ke Madinah ini, jangan kita samakan seperti ke Amerika, ke Singapura, atau kemana ke luar negeri. Kita hanya sibuk, mohon maaf, kita hanya sibuk dengan foto-foto dan selfie dan lain sebagainya. Tidak dilarang kita untuk foto-foto, tidak dilarang kita mau membuat sebuah kenangan, tidak dilarang. Tapi jangan sampai melupakan ibadah kita yang mana itu adalah prioritas Bapak Ibu. Nah, itu bekal yang kedua. Bekal yang ketiga apa? Bekal yang ketiga adalah sebagian ulama mengatakan ketika sudah sampai di sana pun kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Jadi bertaubat ini sebelum kita berangkat Bapak Ibu. Setelah itu sudah sampai di Mekah, kita banyak-banyak lagi bertaubat, kita banyak usil di sana, banyak bercanda, apalagi sampai kita banyak berdebat yang berujung dengan perkelahian. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man farada fihinna al-hajja fala rafata
fala rafata wala jidala wala fusuqa. Ketika orang dia sudah punya kewajiban untuk haji, maka jangan sekali-kali dia rafat. Fala rafata wala jidala wala fusuqa. Jangan sekali-kali kita rafat. Rafat ini apa? Rafat ini mengeluarkan kata-kata yang bisa merangsang suami istri. Kata para ulama, fala rafat. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata kotor yang bisa mengeluarkan atau merangsang seorang suami atau istri, ini nggak boleh. Terus yang kedua, wala fusuqa. Dan juga jangan sekali-kali kita mengeluarkan ucapan-ucapan kotor. Ya. Apalagi sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan binatang, Bapak Ibu. Ya. Dan juga wala jidala fil haji. Dan juga jangan kita berdebat, loba-loba omong, ya, saling menjatuhkan, saling mencaci dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan, haram orang yang melakukan itu tadi. Ya, makanya ketika sudah sampai di Mekah, tadi bekal yang ketiga, kita banyak bertaubat dan jangan usil sudah. Ya. Ketika orang itu sudah usil, mengeluarkan ucapan-ucapan kotor, akhirnya timbul yang namanya perdebatan. Akhirnya lama-lama berkelahi. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang dia pergi haji, tapi dia tidak mengeluarkan ucapan kotor. Dia tidak mengucapkan ucapan yang merangsang suami istri. Dan juga dia tidak berdebat. Kata Nabi Muhammad SAW, maka orang ini adalah orang yang mendapatkan predikat mabrur. Ya. Dia mendapatkan predikat mabrur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini 3 bekal seseorang yang ketika sudah sampai di kota Mekah atau Madinah ini, 3 ini harus selalu dihadirkan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama tadi apa? Niat yang betul. Niat yang betul. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah sampai di Madinah, di Mekah dan Madinah, kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir tadi adalah ketika kita sudah sampai di sana, jangan usil, tapi kita khususkan banyak untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama itu mengatakan Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Al-Imam, saya ini sering mendengar haji mabrur ini apa sih? Seperti apa orang haji mabrur ini? Haji mabrur ini adalah ketika orang yang haji itu sudah pulang, sudah sampai nih di Indonesia. Alhamdulillah dia sudah sampai di Indonesia, maka kata Imam Hasan, orang yang hajinya mabrur ini ketika bertambah zuhudnya kepada Allah dan juga berkurangnya rasa keinginan kepada dunia, dan dia ada rohbah kepada akhirat, keinginan kepada akhiratnya lebih kuat. Jadi kalau kita tinggal introspeksi diri aja, ketika kita pulang dari haji ini, kita menjadi orang yang zuhud. Zuhud ini apa? Zuhud ini orang tersebut tidak ada punya keinginan kepada dunia. Dia tetap punya harta, punya. Orang zuhud ini bukan berarti kita kadang-kadang berpikir orang zuhud ini orang yang nggak punya mobil, yang nggak punya, orang miskin, bukan. Orang zuhud ini dia punya harta, dia punya rumah, dia punya mobil, tapi semuanya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya untuk akhirat. Ketika dia punya mobil 1, kemudian dia pengen nambah lagi 2, pengen lagi 3, kan ini bukan zuhud. Kalau zuhud ini dia menggunakan dunia hanya sekadarnya saja. Atau kalau bahasa kita, dia cuma butuh saja ketika menggunakan fasilitas dunia ini. Nah, ini zuhud.
beribadah kepada Allah. Ini berarti orang tersebut, kata Imam Hasan Al-Basri, berarti orang ini nih insya Allah dikatakan orang yang hajinya bagus. Ketika orang tersebut pulang dari hajian, tambah dekat kepada Allah. Yang tadinya mohon maaf, ketika sebelum haji ibadahnya ini selalu digampangkan, mau sholat gampang nanti, akhirnya sampai tinggal sholat. Mau puasa udah gampang, selalu mengentengkan yang namanya ibadah. Ketika dia sudah pulang dari haji, kalau betul dia hajinya mabrur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia sampai di Indonesia dan seterusnya, dia bertambah semangatnya untuk ibadah kepada Allah. Ini berarti orang tersebut dikabulkan, orang tersebut menjadi orang yang mabrur. Ya. Ketika sudah sampai di Mekah dan Madinah, betul-betul beribadah kepada Allah. Ya, betul-betul gunakan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, terus meminta, berdoa. Apa yang kita menjadi, yang kita punya hajat kita ini, kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena haji ini adalah ibadah yang paling spesial, paling istimewa, Bapak Ibu. Haji ini paling istimewa sebagaimana tadi saya katakan di awal, 3 ibadah jadi satu. Ya. Makanya jangan sampai disia-siakan. Dan ketika sudah sampai di Indonesia, tambah lagi ibadah kita kepada Allah. Ya. Menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, menjadi orang yang semakin dermawan, menjadi orang yang mudah sekali untuk berbuat baik, khususnya kepada Allah dan umumnya kepada masyarakat umum. Ya. Dan juga saking istimewanya haji ini sampai-sampai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sampai-sampai di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam hadits qudsi diceritakan Nabi Musa alaihi salam ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ilahi man hajju, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, haji ini apa sih? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji ini adalah baitiyallati ikhtartuhu, rumah yang aku pilih, tanah yang aku pilih, yang kemudian aku muliakan tanah tersebut, yang aku agungkan tanah tersebut, kata Allah. Bahkan menjadi ujungnya dunia, semua bertolak ke Mekah tersebut. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salam ini setelah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa tanya lagi, lantas wahai Allah, apa sih balasan atau pahala yang diberikan oleh Engkau kepada orang yang berhaji? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulhiquhumul maghfirah, aku akan menyertakan orang-orang yang haji ini adalah ampunan. Ya. Cuman itu enggak, hatta asfa'ahum, sampai aku pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa? Ila jiranihim wa qarabatihim. Ampunan ini, Bapak Ibu, ampunan yang diberikan oleh Allah ini bukan hanya semata-mata buat orang yang haji saja, tapi untuk siapa? Untuk para tetangganya, untuk para kerabatnya, ini mendapatkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah, kabar gembira ini bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi tetangga dan yang menjadi kerabatnya. Ketika Bapak Gunawan beserta istri pulang dari haji, insya Allah kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian Nabi Musa nanya lagi, wahai Allah, tapi kadang-kadang, kata Nabi Musa, kadang-kadang ada orang-orang yang mau haji ini, mohon maaf, dia menggunakan nafkahnya ini bukan nafkah yang halalan thayyiban.
Bahkan di antara mereka, mohon maaf sebelumnya, ini Nabi Musa yang bertanya kepada Allah. Di antara mereka ada yang menggunakan harta yang syubhat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa? Allah mengatakan, orang yang berbuat jelek ketika haji akan ditutupin dengan kebaikan-kebaikan di haji tersebut. Artinya apa? Artinya orang yang ketika dia berangkat menggunakan harta yang tidak jelas, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sebegitu banyaknya, sehingga kejelekan orang tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak punya lagi kejelekan, yang dia punya hanya kebaikan-kebaikan. Bahkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang tersebut yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sudah mampu, badan kita sudah mampu, hati kita sudah mampu, harta kita sudah siap, jangan dinanti-nanti Bapak Ibu. Cepat berangkat, cepat daftar haji. Kalau misalkan ada lagi yang bertanya, Ustadz atau Kiai, ini uang saya ini mohon maaf cuma cukup buat umroh, kalau untuk haji nggak cukup. Nggak apa-apa, umroh terlebih dahulu, hajinya nanti tidak apa-apa. Karena banyak di antara kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, banyak di antara kita ini yang menganggap umroh ini sunnah. Banyak di antara kita yang menganggap umroh ini sunnah, padahal umroh ini wajib, sama seperti haji. Jadi kalau kita mampunya untuk umroh terlebih dahulu, insya Allah Allah berikan rezeki kepada kita untuk haji. Amin ya Rabbal alamin. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, waman rajulun mata walam yahuj liyamut Yahudian al-Nasranian. Seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang yang dia meninggal dunia sedangkan dia tidak punya kesempatan untuk haji, padahal dia ini ketika hidupnya mampu, hartanya misalkan ratusan bahkan sampai miliaran, badannya sehat, hatinya siap insya Allah, tapi dia tidak berangkat haji, maka ditakutkan, kata Nabi Muhammad SAW, dia meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik, oleh Allah. Dari sekarang nabung, Bu. Pak, nabung dari sekarang. Kita punya uang berapa? Tabung dulu aja. Karena yang namanya ikhtiar itu wajib. Setelah kita ikhtiar, baru kita tawakal, serahkan kepada Allah. Sehari 5.000 aja nggak apa-apa, Bu. Sadinten sabaraha, Bu? 5.000. Sahanya hongke pertengahan sasi, kata Nabi di akhir tahun, tiba-tiba ya numasihat rezeki, langsung angkat. Nah ini kan kita tidak tahu. Namanya ikhtiar. Ikhtiar ini adalah bentuk usaha kita. Yang penting kita niat, yang penting kita ikhtiar. Insya Allah nanti ketika kita bertawakal, kita pasrah sama Allah, Allah sudah yang ngasihnya. Makanya suka ada bahasa, kalau kita lihat ada orang ini, kita tahu ekonominya seberapa sih, tapi ternyata subhanallah Allah sudah panggil orang tersebut ya. Akhirnya dia berangkat haji dengan tanpa diduga-duga ya. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu, hidup ini misteri. Kita nggak tahu besok ini kita mau ngapain. Begitu juga ketika kita tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada kita menawarkan, kamu mau haji? Enggak mau. Akhirnya langsung tahun itu juga dia berangkat. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu ya Bu. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kita banyak-banyak berikhtiar, berdoa, meminta kepada Allah, bermunajah kepada Allah untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yaitu haji. Dan juga khususnya bagi yang
akan berangkat haji, Bapak Gunawan beserta istri atau jamaah haji yang lain, ketika sudah sampai di Mekah, jangan sampai meninggalkan ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Labib kan itu sudah otomatis, iya betul sudah otomatis ke Madinah. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang ketika dia sudah sampai Madinah, dia nggak mau ziarah kepada Nabi. Makanya kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadits sahih mengatakan, man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa dia haji, berangkat haji, tapi dia tidak menziarahiku, faqad jafani, kata Nabi, berarti orang tersebut seperti orang yang mendiamkanku. Mendiamkanku itu maksudnya gimana? Seperti contoh, aina orang Bapak Ibu diajak ngobrol, atau ada kita sedang ngobrol dengan seseorang, tapi si jalmi eta teh nyicinkeun bae. Kita didiemin aja, kita ngobrol aja, tapi orang tersebut bae kayak diam aja. Kumaha kinten-kinten perasaan orang? Gimana perasaan kita ketika kita ngobrol, tapi kita didiemin, nggak dijawab, nggak bilang A, nggak bilang B. Kalau kata bahasa Sunda, dibaeudan bae. Nah ini Nabi Muhammad sakit hati Bapak Ibu. Ketika ada orang dia mampu untuk haji, tapi dia sudah sampai Madinah tidak mau menziarahi itu. Ya. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang dia menziarahiku, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Orang kalau sudah dapat syafaat Nabi, Bapak Ibu, sudah tidak diragukan dia masuk surga. Nah, makanya yang mau berangkat haji jangan melupakan itu. Jangan melupakan ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu dengan kita berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, tambah kecintaan kita. Tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ketika kita cinta kepada Nabi, Allah cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga, nah ini yang terakhir, saya mau tanya nih, ibu-ibu pengen dapat pahala haji dan umroh, Bu? Bapak-bapak pengen dapat pahala haji dan umroh, tapi nggak mau mengeluarkan uang, mau nggak? Udah dijamin mabrur, mau nggak? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa dia sholat subuh berjamaah, ya, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir kepada Allah, duduk di tempat duduknya itu nggak pindah-pindah, sampai kapan? Sampai terbit matahari, sampai syuruk, atau kalau bahasa ini bahasa Arabnya isyraq, sampai syuruk. Ya, dia sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah dia zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapan? Sampai syuruk. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Nabi mengatakan 3 kali dia mendapatkan haji dan umroh, haji dan umroh, haji dan umroh, taman, sempurna, Bu. Ya. Kita nggak punya uang, dari sekarang nabung, tapi jangan tinggalkan sholat isyraq. Jadi tadi apa, Bu, amalannya? Sholat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh berjamaah, mohon maaf tadi ada yang kurang, setelah sholat subuh berjamaah, dia duduk di tempat duduknya itu tidak pindah-pindah sampai kapan? Sampai isyraq. Ketika isyraq sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, niatnya apa? Niatnya musalli sunnatan isyraq, rakaataini lillahi ta'ala. Ini kata Nabi, Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut haji dan umrah taman, sempurna haji dan umrahnya. Udah dipastikan mabrur, Bapak Ibu. Ya, sudah dipastikan mabrur. Makanya bagi kita yang belum sempat atau mungkin siga nama kurang dengan mau umrah, dengan mau haji ya.
Nah, saya nggak tahu nih bakal bisa umroh atau bisa haji atau enggak. Dari sekarang kita niat, yang penting nabung walaupun sedikit-sedikit, dan yang kedua itu tadi amalkan. Ya. Sholat subuh berjamaah, baca dzikir sampai terbit. Ketika terbit sholat 2 rakaat yaitu sholat isyraq, Allah memberikan pahala haji dan umroh secara sempurna 3 kali, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada Bapak Gunawan khususnya dan Ibu Eis yang akan melangsungkan ibadah haji, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya, diberikan keselamatan, dan juga mudah-mudahan dijadikan hajinya ini haji mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yasari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasna sir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد بسلام عليك صلوات الله عليه والسلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من بصراء الله إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا عندما شد المحامل مرحبا مرحبا وتنادوا للرحيل مرحبا 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 علي مرحبا 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 سيدي مرحبا مرحبا سعيد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أزكى منك أصلا قاض يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الدهور على محمد
صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله كفر سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله هدي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقربنا وقربنا محمد آمين يا رب العالمين حمدا لا إله إلا الساكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم السلطان آمين يا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتتغير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الصلوات أسألك يا الله يا الله يا الله يا الله تسهل مرادنا وتيسر أمرنا وتقضي حاجاتنا يا الله وتقضي حاجاتنا يا الله وتقضي حاجاتنا يا الله اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا الدنيا ولا الدنيا اللهم مالك مرادنا يا رحمن إلى مقاتل الشرفة والمريض المنورة اللهم اجعلهم حجا مبرورا آمين يا وسعيا الله. مشكورا آمين يا الله. اللهم توب قلوبنا وصحح آمين الزلل يا الله. ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا آمين وسير يا الله يا رب العالمين. في الدين واليوم والآخرة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب والصحة والسلام وبركة الجنة وبركة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في هذا اليوم إلى يوم نلقاك اللهم بارك لنا في هذا اليوم إلى يوم نلقاك في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
مؤيد يا ممجد وسلم صلى الله على محمد يا حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد يا موسى الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله عليه وسلم أستغفر الله من الخطايا يا الله من الخطايا عملا مقبولا توب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang